Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian di dunia digital ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 33, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya Yurle SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bindrang, Kabupaten Tapen. Fasilitator saya adalah Ibu Kiki Oktavia Aditama SPD, dan pengajar praktik saya adalah Ibunda Jumiate SPD MM. Tujuan pembelajaran khusus: CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu gotong royong. Kepemimpinan peserta didik memungkinkan peserta didik untuk terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik, mendorong untuk peserta didik menggali, kontrol, dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kemudian kreatif. Menumbuhkan kepemimpinan peserta didik akan mendorong peserta didik berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Selanjutnya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik akan mendorong peserta didik untuk mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kemudian ada kebenekaan global. Menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik akan melatih peserta didik untuk memiliki pemikiran dan wawasan terbuka. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Lingkungan yang akan melatih keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Kemudian, lingkungan yang menempatkan peserta didik sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh peserta didik untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan. Mewujudkan lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran diri peserta didik dalam proses belajar dan melatih karakter peserta didik dalam berinteraksi melalui program menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional. Kita singkat menjadi menggatal. Berikut adalah perumusan strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu IAI, melalui tahapan Bagja. Masuk ke tahapan buat pertanyaan.
Pertanyaan yang ada adalah mengapa kita perlu mewujudkan interaksi antar peserta didik dan kearifan lokal secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian, bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi kearifan lokal dengan alam sehingga menguatkan interaksi antar peserta didik dan alam secara positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah, dan teman sejawat tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antara peserta didik dengan permainan kearifan lokal. Selanjutnya, berdiskusi dengan peserta didik untuk hal-hal menarik apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan interaksi positif antara peserta didik dengan kearifan lokal. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan peserta didik tentang tindakan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila bisa dikerjakan untuk menumbuhkan interaksi positif antara peserta didik dengan kearifan lokal. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah CGP itu sendiri. Tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang ada di ambil pelajaran adalah apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam meningkatkan interaksi antara peserta didik dan permainan kebudayaan lokal. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang menarik minat peserta didik untuk berinteraksi dengan permainan kebudayaan lokal. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah mencari guru yang memahami dan dapat menjelaskan permainan kebudayaan lokal. Kemudian, melibatkan peserta didik untuk meningkatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah berdiskusi dengan guru tentang macam-macam permainan tradisional yang ada di kebudayaan lokal dan perlu untuk dilestarikan agar tidak punah. Selanjutnya adalah berdiskusi dengan peserta didik tentang pentingnya melestarikan kebudayaan daerah sendiri agar tidak hilang dan juga menggali permainan-permainan tradisional yang dikenali oleh peserta didik. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah peserta didik, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 2 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah CGP itu sendiri. Program Menggatal, akronim dari menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional. Program Menggatal atau menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional adalah kegiatan kurikuler pada kegiatan Sabtu Bugar dan bisa juga diintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler yaitu pada jam pelajaran PJOK yang bertujuan untuk melatih keterampilan sosial dan mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam mata pelajaran PJOK. Latar belakang kegiatan ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan harusnya melibatkan elemen bermain. Ini akan sejalan dengan gagasan bahwa bermain akan dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu peserta didik belajar. Di samping itu, peserta didik di sekolahan saya juga senang memainkan macam-macam permainan tradisional lokal. Rendahnya kebugaran jasmani peserta didik dari hasil pembelajaran kebugaran jasmani juga turut melatar belakangi pembentukan program Menggatal. Jenjang kelas yang menjadi target adalah semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6.
Gambaran umum program menggatal atau menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu Sabtu Bugar, pada pembelajaran PJOK, dan pada waktu jam istirahat. Terdapat pembina dan pelatih dalam kegiatan menggatal ini yang akan mendampingi saat kegiatan berlangsung. Peserta didik akan diberi pemahaman konsep kebugaran jasmani yang menggunakan permainan tradisional yang bervariasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Suara, pilihan, dan kepemilikan akan mewujudkan melalui program atau kegiatan ini. Suara atau voice dalam kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih permainan yang mereka sukai, melibatkan peserta didik dalam menentukan kelompok dalam melakukan aktivitas permainan, dan membuat daftar yang diperlukan dalam melakukan permainan dan membuat lapangan permainan sendiri. Pilihan atau choice dalam program ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kelompok mereka. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih peran yang mereka ambil dalam kegiatan permainan, dan memberikan kepada peserta didik untuk menjelaskan salah satu manfaat dari aktivitas permainan tradisional yang dimainkan. Kepemilikan atau ownership dari kegiatan ini adalah meminta pendapat peserta didik untuk menentukan pilihan terhadap kegiatan yang akan mereka mainkan, dan peserta didik melakukan penilaian diri sendiri atas kegiatan yang sudah mereka pilih dan mainkan. Nah, itulah tadi pemaparan demonstrasi kontekstual yang saya paparkan dari tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran pada kegiatan yang saya buat adalah program menggatal, akronim dari menggeliatkan aktivitas olahraga tradisional. Sekian dan terima kasih. Saya Yurli SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.